Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Tri Sulis Setiawati, 2 Mudrika Tulasana, 3 Meherlina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang pertama akan dibacakan oleh Meherlina. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada, yujaddidu, tajdidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Secara bahasa atau etimologi, tajdid memiliki makna pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid atau pembaharu. Secara istilah atau terminologi, tajdid berarti pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan sosial umat. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Salim, DKK, pada tahun 998. Sedangkan pengertian tajrid yaitu istilah tajrid berasal dari bahasa Arab berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Watak Muhammadiyah sebagai gerakan tajrid dan tajdid. Dalam Muhammadiyah, kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan atau tawazun antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Model-model tajdid diantaranya 1. Bidang keagamaan. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah, dan hurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut Islam. Sedangkan dalam ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah tanpa perubahan dan tambahan dari manusia. 2. Dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pendidikan, pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Pertama, dari segi cita-cita. Dari segi ini ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. 2. Segi teknik pengajaran. Dari segi ini lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pengajaran. 3. Dalam bidang sosial masyarakat. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang sering disebut dengan PKBM, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual. Baik, terima kasih untuk Meherlina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Sulis Setiawati. Tri Sulis Setiawati, dipersilakan. Model-model tajrid. A. Dalam bidang kepercayaan dalam ibadah, muta'anya menjadi kufarat dan bid'ah. B. Realitas sosioagama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 2. Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Fokus kajian dalam makalah ini
pada kajian yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gerakan Tajdid pada 100 tahun pertama. Julukan atau jargon yang tunjukkan kepada organisasi Muhammadiyah adalah gerakan Tajdid tentu tidak berasal dari dalam Muhammadiyah sendiri, melainkan dari pada pemerhati dan pengamatan Muhammadiyah. Salah satu indikator mereka dalam pengamatan organisasi pembaruan menurut mereka adalah organisasi Muhammadiyah ini selalu berusaha merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis dalam memahami secara komprehensif dan menyeluruh atau utuh. Predikat mujadid yang ditunjukkan kepada Muhammadiyah merupakan hal yang wajib untuk dikritis. Pada tahun 1912, pada Muhammadiyah didirikan atau pada tahun 1928, sejak Majelis Tajrih dibentuk persoalan yang dihadapkan relatif sangat simpel atau sederhana. Munculnya perumpamaan TBC yang tak lain tahayul, bid'ah, dan curafat adalah akibat dari gerakan pemurnian atau tajdid dalam periode tersebut. Hasil dari pemikiran yang disimpulkan oleh Majelis Tajrih didominasi pada upaya untuk pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah. Dalam kaidah ini dipaparkan bahwa tugas pokok daripada Lajnah Tajrih ini adalah melakukan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah, serta membuat atau menyusun rumusan dan tuntunan panduan dalam bidang muamalah duniawiyah. Secara umum, kecondongan dalam memahami ajaran dasar Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok salaf dan kelompok ashari atau disamakan dengan liberal. Selanjutnya yaitu gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Menurut Haidar Nasir 2010 menyebut Muhammadiyah pada abad kedua mengalami tantangan yang tidak ringan. Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa berada pada pusaran dinamika global yang membawa ideologi kapitalisme dan neoliberalisme global. Pandangan keislaman Muhammadiyah yaitu Islam yang berkemajuan, yang sangat mendasarkan berwawasan luas dan harus menjadi alam pemikiran setiap anggota Muhammadiyah. Lebih baik aktivis, kader, dan pimpinan Muhammadiyah. Agenda Muhammadiyah pada tahun kedua adalah menegaskan tekad dan usaha untuk terus-menerus menjadikan gerakan sebagai gerakan pencerahan dengan misi membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Tajdid abad kedua ini seakan selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini orang akan memperbarui agama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3740. Baik, terima kasih kepada Mbak Tri Sulistiawati. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.